Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nadia Rifani Putrianti dari kelas 12 IPA 4. Kali ini saya akan memenuhi tugas praktikum biologi, yaitu tentang bioteknologi. Saya akan membuat keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses koagulasi atau pengentalan. Proses pengentalan ini umumnya menggunakan mikroba atau bakteri. Sekarang saya akan membuat keju. Mau tahu bahannya apa? Yuk ditonton penjelasannya ada di akhir video ya. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri kita memerlukan 250 ml susu cair putih. Setelah itu ada cuka, kita menggunakan 2 sendok makan. Yang ketiga, ada garam secukupnya. Untuk alat-alatnya, ada panci, ada centong untuk pengaduk, ada serbet kain, dan juga ada wadah Tupperware sebagai tempat hasil. Langkah pertama, taruh panci di atas kompor. Lalu masukkan susu 250 ml. Setelah itu nyalakan kompor dengan api sedang. Lalu aduk susu sampai dia hangat. Setelah susu hangat, masukkan asam cuka 2 sendok makan. 1, 2. Setelah itu aduk hingga menggumpal. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu matikan kompor dan tunggu hingga sampai mendingin. Setelah itu tuang ke mangkok dengan serbet agar disaring dan kita mengambil ampasnya. Lalu diperas hingga airnya tidak ada. Setelah airnya sudah dipisahkan, masukkan ke dalam wadah. Masukkan garam secukupnya. Setelah itu aduk hingga rata. Setelah sudah diaduk secara rata, lalu tekan-tekan. Setelah sudah diratakan, tutup wadah. Itu simpan keju ke dalam kulkas. Jangan di freezer ya, tapi bisa di bawahnya atau di tempat lain. Tunggu 1 hari sampai 2 hari dan keju siap dimakan. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup seperti fungi, virus, dan bakteri maupun produk hasil makhluk hidup lainnya seperti alkohol, antibiotik, asam organik, enzim melalui proses produksi yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Produk-produk bioteknologi yang kita dapat ditemukan di sekitar itu seperti ada tape, roti yang menggunakan jamur dari Saccharomyces cerevisiae, dan juga ada kecap yang menggunakan Aspergillus oryzae, dan juga ada tempe yang menggunakan Rhizopus oligosporus. Mikroorganisme yang terlibat dalam bioteknologi ini adalah dari susu sapi yaitu Streptococcus lactis, dan juga dari asam cuka yaitu Acetobacteria, sebuah genus bakteri yang dapat menghasilkan asam asetat yang ditandai dengan kemampuannya untuk mengubah etanol menjadi asam asetat dengan bantuan udara. Sementara itu ada juga Clostridium thermochaetum yang menggunakan reaksi anaerob, yaitu tanpa menggunakan udara. Nah, pertama-tama kita ketahui bahwa keju dihasilkan dengan mengendapkan protein menggunakan suatu asam. Nah, suatu asam tersebut bisa menggunakan bakteri dan juga asam tambahan lainnya. Asam tambahan lainnya itu seperti asam asetat, asam laktat, asam sitrat, dan juga asam alami seperti dari sari buah sitrus. Maka, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan keju dapat menggunakan asam cuka. Karena asam cuka sendiri mengandung asam asetat yang dapat menggumpalkan kasein pada susu. Hal ini juga dikarenakan karena asam cuka dapat dibuat dengan mikroorganisme penghasil asam laktat, sehingga mikroorganisme tersebut dapat disubstitusi. Nah, pada video praktikum tersebut saya juga menambahkan garam dapur. Karena garam dapur ini dapat mengawetkan dan mempercepat proses pembuatan keju itu sendiri. Nah, penyimpanan keju itu jangan di freezer ya, karena jika kita memasukkan ke dalam freezer, keju akan menjadi beku. Nah, jika keju menjadi beku, itu akan mengurangi nutrisi yang dalam pada keju, kelembutannya juga aroma dan rasa kejunya sendiri.
Nah, bagaimana sih rasa keju yang sudah dibikin tadi? Yuk kita tanya ke konsumen. Setelah keju sudah disimpan 2 hari dalam kulkas, mari kita untuk mencobanya. Sekarang kita buka ya. Seperti ini penampakannya. Mari kita coba. Nah, untuk rasa dari keju ini sendiri itu rasanya benar-benar mirip keju yang seperti di supermarket. Dan untuk aromanya ini mungkin aromanya itu seperti masih ada bau cuka karena kita menggunakan cuka, tapi tidak terlalu menyengat. Dan untuk teksturnya ini sangat mirip dengan keju karena saat dimasukkan ke mulut itu seperti keju pada umumnya. Sekarang saya akan mencoba keju yang telah dibuat. Untuk rasanya sedikit asam, mungkin karena kebanyakan cuka. Lalu udah berasa sih kayak seperti keju ya, emang ini kan keju. Terus baunya masih agak bau asam, mungkin karena kebanyakan cuka. Jadi kalau kalian ingin bikin keju alternatif di rumah tanpa membeli keju, kalian bisa bikin ya menggunakan yang saya sudah jelaskan di awal. Dan ini rasanya cukup mirip dengan keju. Kalian bisa memakan ini dengan bahan-bahan lain, contohnya roti. Kalian bisa menggunakan ini jika kalian ingin mencoba keju alternatif yang dibikin sendiri.